Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua di online. Kali ini kita akan bahas tentang satu di antara hal yang substansi dari ibadah saum Ramadan, yaitu apa? Saum itu membentuk mental juara. Kita sama-sama tahu bahwa as-saum ay al-imsak. Saum itu adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Secara zahir menahan diri dari lapar, dari haus, dan dari jima. Dari waktu ba'da subuh, dari subuh sampai adzan maghrib. Menahan, tapi untuk waktu yang tertentu saja. Substansinya apa? Kita bukan hanya menahan dari lapar dan haus, bukan hanya menahan dari jima di siang hari, tapi ada substansi, yaitu menahan diri kita dari hal-hal yang berakibat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dari yang haram. Tentunya kita wajib menahan diri kita agar tidak terjatuh kepada yang haram-haram. Yang kedua, dari hal yang makruh. Secara bahasa kan kita tahu al-makruh sesuatu yang Allah benci gitu. Dan dalam definisinya kan begitu. Makruh itu adalah larangan yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi sifatnya ghairu jazimin, tidak jazim, tidak saklek, tidak tegas, tidak ada konsekuensi hukum gitu. Artinya larangan meskipun dilakukan gak apa-apa, hanya sifatnya rugi saja. Atau dalam usul fikih yang lebih mudah, mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak mengapa kalau dilakukan. Nah, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak mengapa, tapi kita menahan diri dari hal-hal yang makruh agar kita mendapatkan pahala atau kebaikan-kebaikan. Itu jadi sedapat mungkin kita pun selain yang haram, kita pun meninggalkan, menahan diri dari hal-hal yang makruh. Nah, kemudian juga kita menahan diri dari hal yang syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang belum jelas hukumnya, apakah halal atau haram gitu. Kenapa kita harus hindari yang syubhat? Karena dikhawatirkan ketika kita terjerembab kepada yang syubhat, kita khawatir terjerumus kepada hal yang haram. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Itu yang Rasul sampaikan. Itu substansinya. Nah, maka secara hakiki orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang berakibat tidak baik, dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang haram, itu artinya pribadi yang punya mental juara. Itulah juara, orang yang mampu, yang sanggup menahan dirinya dari hal-hal yang berakibat dosa, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena itu kita harus benar-benar saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tahan segala hal yang membuat kita merasa atau menjadi orang yang rugi, membuat kita jadi orang yang tak beruntung. Itu substansi ibadah saum. Selanjutnya, orang yang sudah bisa menahan diri dari hal-hal yang negatif, maka mafhum mukhalafahnya akan meningkatkan dirinya selalu dalam kebaikan. Jadi standarnya bukan standar yang diturunkan, bukan tetap, bahkan meningkat. Lihat sebuah hadis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling dermawan, dan Rasul sangat dermawan ketika beliau di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasul meningkatkan standar mutu, meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyahnya. Itulah sang juara. Ketika sudah bisa mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang negatif,
dari hal-hal yang berakibat keburukan dan kerugian, berarti mafhum mukhalafahnya dia bisa membuat dirinya itu berada meningkat dalam hal-hal yang positif, dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh. Biasanya kita saum, biasanya kita ngaji itu seminggu sekali, mingguan. Pada saat ibadah Ramadan kita ngajinya tiap hari kuliah subuh. Biasanya ngaji itu bolong-bolong, Ramadan setiap hari harus buka mushaf Quran, kita ngaji. Yang biasanya ngajinya targetnya biasa, tidak ada target, bahkan sampai resna Ramadan ada target one day one juz, Ramadan selesai khatam Quran. Infak karena kita ngajinya setiap hari, bahkan ada yang kuliah subuh, kuliah duhur, dan kemudian kuliah menjelang maghrib, berarti kita infak pun setiap hari. Semua amal ditingkatkan standar mutunya. Itulah pemahaman orang yang juara, itulah mental orang yang juara, selalu bisa menahan diri dari hal yang negatif dan bisa membuat dirinya selalu berada dalam kebaikan-kebaikan yang dama wa sabata, konsisten, bahkan meningkat. Maka tidak ada ceritanya kita saum berleha-leha, tak ada ceritanya kita saum kemudian bermalas-malasan. Walaupun lapar dan dahaga, tetap kita harus merawat semangat kita untuk terus menciptakan kebaikan-kebaikan produktif dengan amal-amal yang soleh. Itulah esensi seorang juara. Dari ibadah saum menjadi seorang juara yang pada akhirnya nanti Allah kelak akan sediakan kebaikan dunia dan juga akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.